Welcome to my channel Benyamin Official. Sebelum masuk videonya, jangan lupa like dan subscribe. Halo, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan memulai proses pembelajaran kita ya. Baik, anak-anak yang terkasih, kita akan masuk dalam materi kita pada hari ini, yaitu kita membahas mengenai 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup kita. Nah, 10 perintah Allah adalah petunjuk yang diberikan kepada Tuhan untuk membantu kita hidup dengan baik, dan mengikuti perintah-perintah ini kita bisa menjadi anak Tuhan yang mencintai Tuhan dan saling menghormati satu sama lain. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dan menjelaskan satu persatu 10 perintah Allah, saya ingin mengajak anak-anak untuk melihat tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita itu peserta didik mampu mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup kita serta mewujudkannya melalui sikap tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang terkasih, 10 perintah Allah dibagi dalam dua bagian, yaitu perintah 1-3 itu menjadi satu bagian, dan perintah 4-10 itu menjadi satu bagian. Nah, perintah 1-3 itu membahas lebih kepada hubungan manusia dengan Allah. Terus, perintah 4-10 membahas lebih kepada mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Baik anak-anak yang terkasih, kita masuk dalam materi kita yang pertama itu, yaitu perintah 1-3. Yaitu perintah pertama, yaitu jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, anak-anak yang terkasih, yang artinya ialah kita harus mengingat bahwa hanya ada satu Tuhan yang mencintai kita. Kita tidak boleh menyembah berhala atau hal-hal lain yang bukan Tuhan. Jangan membuat patung atau jangan membuat patung. Kita tidak boleh membuat patung atau menyembah patung-patung atau gambar yang kita anggap sebagai Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan yang sebenarnya, bukan dengan Allah yang lain. Perintah yang kedua itu yaitu jangan menyebut Tuhan Allahmu secara tidak hormat. Nah, anak-anak yang terkasih, yang artinya ialah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Artinya kita harus menghormati nama Tuhan, tidak menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Nama Tuhan itu sangat suci, jadi kita tidak boleh menyebutnya dengan sembarangan. Nah, perintah yang ketiga itu kuduskanlah hari Tuhan. Ingat anak-anak, kita harus menguduskan hari Tuhan, yaitu kita harus meluangkan waktu untuk beristirahat dan berdoa pada hari Minggu ataupun dalam misa. Ini adalah waktu untuk kita bersama untuk datang kepada Tuhan dan berserah diri kepadanya. Baik anak-anak, kita masuk dalam materi kita yang kedua itu, yaitu perintah keempat sampai yang ke-10. Perintah yang keempat itu yaitu hormatilah ibu bapamu, yang artinya ialah kita harus menghormati dan mendengarkan orang tua kita. Mereka bekerja keras untuk kita dan mencintai kita, jadi kita harus menghargai orang tua kita. Nah, perintah yang kelima itu jangan berzina, yaitu artinya kita harus menjaga kesetiaan dalam hubungan, terutama dalam keluarga. Ini berarti kita harus saling menghormati dan mencintai. Nah, yang ketujuh itu jangan mencuri, artinya kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Jika kita ingin sesuatu, kita harus meminta atau bekerja untuk mendapatkannya. Perintah yang ke-8 itu yaitu jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Artinya kita harus selalu berkata jujur dan tidak berbohong tentang orang lain. Kata-kata kita harus membawa kebaikan, bukan dengan ketidakbaikan. Perintah yang ke-9 itu yaitu jangan mengingini istri sesamamu, dan yang ke-10 itu jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, dua ini intinya mempunyai hal yang sama tentang mengingini. Intinya dan artinya ialah kita tidak boleh merasa iri atau cemburu terhadap apa yang dimiliki orang lain. Kita harus bersyukur
atas apa yang kita miliki juga. Kita tidak boleh cemburu pada hal yang dimiliki orang lain dan kita ingin merebutnya. Itu tidak boleh. Nah, kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini mengenai 10 perintah Allah, yaitu petunjuk yang diberikan Tuhan untuk membantu kita hidup dengan baik. Dengan mengikuti perintah-perintah ini, kita bisa menjadi anak-anak yang baik, mencintai Tuhan dan saling menghormati satu sama lain. Mari kita coba untuk mengingat dan melaksanakan perintah-perintah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak yang terkasih, mungkin pelajaran kita pada hari ini mungkin sampai di sini. Sampai ketemu dengan minggu yang berikutnya. Sekian dan terima kasih.